Bagaimana cara menasihati seorang yang musbil ketika dia menjawab bahwa isbal tidak mengapa jika tidak sombong? Dia berdalil dengan perkataan Syafi'i dan Hanafi yang membolehkan isbal selama tidak sombong apabila pendapat di atas. Pendapat para ulama masing-masing membawakan alasan. Maka kita jangan taklid pada salah satunya, tetapi melihat hujjah masing-masingnya. Dalam sekian banyak masalah, Imam Syafi'i pendapatnya rajih. Dengan dalil-dalil yang kokoh, maka kita pegang. Tapi ketika bicara isbal, misalnya, menyatakan tidak mengapa kalau tidak sombong, ada ucapan para ulama lain yang menyatakan, cukup dikatakan orang itu sombong kalau dia berkata bahwa saya tidak sombong. Mengapa? Karena para sahabat nggak ada yang menjawab seperti itu. Termasuk Abu Bakar. Nggak ada yang menjawab, kalau aku tidak sombong ya Rasulullah, nggak ada. Artinya para sahabat ketika menyatakan irfa, ketika Nabi mengatakan angkat kainmu sampai setengah betis, Nabi menyatakan izarul mu'min ila nisfis sak. Nggak ada seorang pun yang berkata, kalau anda nggak sombong ya Rasulullah, nggak ada. Sedangkan kamu yang bukan sahabat berkata, saya sih tidak sombong. Cukup dikatakan sombong ketika dia berkata, saya sih tidak sombong. Artinya dia lebih hebat dari para sahabat. Kalau bicara kesombongan, siapa yang lebih dekat dengan kesombongan? Para sahabat atau kita? Tentunya kita lebih dekat pada kesombongan. Para sahabat saja tidak beralasan dengan itu. Kenapa kita beralasan dengan itu? Allahumma illa maka nala Abu Bakrin, itu pun bukan Abu Bakar yang berbicara. Abu Bakar menyatakan, inna ahad syikai ma'il. Sesungguhnya salah satu sisi kainku miring. Wa ana ata'ahaduha. Dan aku selalu menjaganya. Ini menaikkan kembali. Maka ketika Rasulullah SAW melihatnya mengatakan, ada pun Abu Bakar tidak sombong. Mengapa? Karena beliau berusaha untuk menjaganya. Wa ana ata'ahaduha. Belum lagi ketika berbicara antara hadis yang satu dengan hadis yang lain dalam masalah isbal, tidak bisa dikatakan yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Mengapa? Karena ancamannya berbeda. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kalimatnya ma asfala minal ka'baini fa finnar. Gak bicara sombong sama sekali dan ancamannya finnar, begitu saja. Apa yang di bawah mata kaki finnar. Sedangkan yang dengan sombong, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah enggak akan melihat mereka yaumul qiyamah. Tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ancamannya 3 dan berat-berat. Menunjukkan tidak sombong ada ancaman, sombong lebih besar ancamannya. Tidak bisa dikatakan disatukan dengan menyatakan ini mutlak, ini muqayyad. Yang mutlak dibawa pada muqayyad, iya, kalau ancamannya sama. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Hadis kedua, ma asfala minal ka'baini lam yandurillah ilaihim ila akhirih. Dengan tambahan khuyala. Oh, yang dimaksud ini adalah yang itu, sombong. Saya ulangi. Contohnya. Kalau yang pertama, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang kedua, man jarra thawbahu khuyala finnar. Sama. Apa yang dibawanya finnar. Maka baru tahu kita bahwa, oh kalau khuyala maksudnya nar, kalau yang ini enggak, ini mutlak, ini muqayyad. Kalau ancamannya sama, ternyata ancamannya berbeda. Yang sombong disebutkan dengan ancaman yang keras. Lam yandurillah ilaihim, la yuzakkihim, walahum adzabun alim. Pertanyaan berikutnya, apa hukum isbal? Jelaskan secara rinci. Alhamdulillah sudah barusan. Sudah terangkan. Emang ada apa dengan isbal di sini? Ada yang berat? Apa susahnya? Mengangkat pakaian di atas mata kaki? Gak punya gunting di rumah? Atau gak punya jarum untuk ngelinnya, menjahitnya? Mudah, walhamdulillah. Nah, mohon yang bisa menjahit, membantu yang tidak bisa jahit. Udah sini saya potongkan. Karena gak ada beratnya. Apa beratnya? Mereka, orang-orang yang pakai pakaian untuk bergaya, banyak yang di atas mata kaki. Kombrang, kantongnya 4. Dengan bangganya mereka pakai. Kenapa? Karena sunnah kita malah
berat. Itulah yang membuktikan bahwa kalau bukan karena Allah, syaitannya nggak menghalangi. Tapi kalau karena Allah, dibisikkan begini, begini segala macam, sehingga berat.